Kapolsek Kapetakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 silam. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku kasus Vina. Terlebih, kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya tersebut. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso pun mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengatakan ada dua sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Tanda keretakan internal Israel di tengah perang Gaza-Palestina kian jelas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan militer IDF bersih tegang karena keputusan jeda perang harian di Gaza. Baru-baru ini Netanyahu malah membuat keputusan mengejutkan terkait nasib kabinet perang yang selama ini mengatur pertempuran. Time of Israel melaporkan Netanyahu resmi membubarkan kabinet perang Israel pada Senin 17 Juni. Netanyahu telah memberitahu para menterinya terkait pembubaran ini. Setelah dibubarkannya kabinet perang, Netanyahu dan menteri lain nantinya akan rapat terbatas guna membahas pertempuran di Gaza. Hal ini menyusul anggota kabinet Benny Gantz dan Gadi Eisenkot yang belum lama ini menyatakan mundur. Mereka menuduh Netanyahu tidak memiliki strategi yang efektif di Gaza. Keretakan lain juga terlihat di saat militer IDF membuat keputusan tanpa sepengetahuan Netanyahu dan kabinet perang. Militer IDF mengumumkan akan menerapkan jeda perang harian di Rafah untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Netanyahu bahkan mengkritik rencana tersebut. Ia menegaskan tidak ada perubahan dalam kebijakan militer dan pertempuran di Rafah terus berlanjut. Sebelumnya pada Minggu 16 Juni 2024, IDF mengumumkan jeda pertempuran harian mulai pukul 8 pagi hingga jam 7 malam waktu setempat. Jeda perang berlaku dari penyeberangan Kerem Shalom ke Jalan Salah al-Din dan lanjut ke utara. Baru-baru ini muncul banyak stigma negatif dari masyarakat terhadap wilayah Sukolilo Pati, Jawa Tengah. Diduga karena geram dengan kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya bos rental mobil asal Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024 lalu. Merespon masifnya tudingan itu, sekelompok orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Cinta Damai menggelar aksi massa. Diketahui, seusai insiden tersebut, banyak masyarakat yang menyebut Sukolilo sebagai sarang bandit hingga sarang penyamun. Merespon hal ini, Aliansi Masyarakat Pati Cinta Damai menggelar aksi teatrikal. Dikutip dari tribunjateng.com, mereka membagikan bunga dan deklarasi cinta damai di kawasan alun-alun Pati pada Minggu 16 Juni. Aksi teatrikal digelar untuk menggambarkan kondisi masyarakat Pati yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Koordinator aksi, Aris Heru Prasetyo, tidak menampik Pati dirundung warganet seusai pengeroyokan itu. Dengan acara itu, ia dan komunitas ingin menyampaikan pesan kepada publik. Pihaknya menyatakan jika masyarakat Pati secara umum sejatinya cinta damai. Mereka juga mendukung penuh kepolisian untuk menegakkan supremasi. Sementara aksi bagi bunga adalah simbol perdamaian, cinta, dan kasih sayang bahwa masyarakat Pati sesungguhnya adalah penyayang dan pengasih. Ia berharap dengan aksi ini, Kabupaten Pati senantiasa kondusif dan terus melangkah ke depan menjadi lebih baik lagi.
Keceriaan para bocah mewarnai suasana pagi Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Kurban di Jalan Pahlawan, Dusun Manggisan, Desa Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan pada Senin 17 Juni 2024. 2 ekor kambing diarak para bocah untuk diserahkan ke panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Huda Muhammadiyah Cabang Burneh. 1 dari 2 ekor kambing itu adalah milik Mirza Ukail Arfia, 8 tahun, siswa SD Kemayoran 1 Bangkalan. Untuk membeli seekor kambing, Mirza memecah kaleng celengannya beberapa hari menjelang Lebaran Kurban. Saat pecah celengan, anak bungsu dari 2 bersaudara ini sempat menampakkan wajah kusut. Pasalnya, uang kertas yang ia bongkar dari dalam celengan, mulai pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah, hanya terkumpul sebanyak 2.237.000 rupiah saja. Sementara harga seekor kambing yang hendak dibelinya mencapai 3 juta rupiah. Akhirnya kambing pun tetap terbeli dengan bantuan sumbangan dari paman Mirza. Ayah Mirza, Abdul Rahim, menjelaskan putra bungsunya memang menabung sejak 1 tahun lalu dengan menyisihkan sisa uang saku sekolah sebesar 10.000 rupiah. Bahkan Mirza disebutnya mengurangi porsi jajan di sekolah. Terkadang sisa 5.000 rupiah, 3.000 rupiah ataupun 2.000 rupiah saja dimasukkan ke dalam celengan. Sedangkan tabungan pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah itu didapat Mirza dari keluarga besarnya saat momen Idul Fitri lalu. Ketua Panitia Penyembelihan Kurban di Masjid Al-Huda Muhammadiyah Cabang Burneh, Zainal Ahmad, mengungkapkan antusiasme masyarakat untuk berkurban pada tahun ini lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Ada tambahan 3 ekor sapi sehingga total ada 26 ekor sapi ditambah 13 ekor kambing. Sebelumnya, tim pemantau hewan kurban Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan telah mendatangi masjid tersebut untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap puluhan hewan kurban. Mulai pemeriksaan antemortem, yakni pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih, hingga pemeriksaan postmortem untuk memastikan kondisi karkas jeroan hingga daging hewan kurban layak disalurkan dan dikonsumsi sesuai syariah. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Mirza Ukail Arfia, 8 tahun, dan ayah Mirza Abdul Rahim. Saya berkorban untuk membeli kambing. Terus hasil Saya nabung menabung selama 1 tahun. Saya juga terus yang dari Idul Fitri nabung. nabung. Oh, yang dikasih orang itu ditabung buat berkorban. Ya, Kambingnya harga seberapa? 3 juta. 3 juta. Tadi diarak ya sama teman-temannya ya? Hah? Ya, Dari tabungan itu dia mendapatkan uang 2.250.000. Akhirnya dia minta ke omnya, "Om, kambingku kurang om." Gitu. Akhirnya omnya ngasih nyumbang 500.000 nih, tak kasih. Gitu. Nah, sisanya itu dibantu oleh mamanya untuk membeli kambing dengan harga 3 juta. Dan kemarin dia sendiri yang membayarkan kepada orangnya di Desa Bancara. Dari uang sakunya yang kami berikan tiap harinya itu 10.000. Kadang-kadang sisa 5.000, kadang-kadang 2.000, 3.000, dia dimasukkan celengan. Dia niatnya kemarin itu dia mau berkorban tahun ini. Makanya dia semangat untuk menabung dan tidak jajan, uang jajan yang dimasukkan celengan. Dan Lebaran tahun yang kemarin itu Idul Fitri, dia kan dikasih orang, dikasih sepupu-sepupunya 5.000, 10.000, 2.000, bahkan ada yang 50, ada yang 100, itu dimasukkan semua untuk penabung demi dia berkorban. Wisata Monumen Simpang 5 Gumul atau SLG di Kediri, Jawa Timur ramai dibanjiri pengunjung saat libur Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini. Pengunjung diprediksi juga akan tetap ramai hingga libur cuti bersama pada Selasa 18 Juni 2024.
Bukan saja karena tempat yang nyaman serta wisatanya yang murah meriah, tapi lokasinya juga strategis dan unik. Sesuai namanya, Simpang 5 Kediri berada di persimpangan jalan sampai 5 arah. Wisata SLG ini berlokasi di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Wisata Monumen SLG memang mirip dengan bangunan The Arc de Triomphe yang ada di Paris, Prancis. Sampai saat ini, SLG terkenal sebagai objek wisata Kediri yang ramah kantong. Cukup hanya membayar parkir saja, Anda bisa langsung menikmati kemegahan monumen tersebut. Biasanya, pengunjung lebih memilih sore hingga malam untuk berkunjung. Di SLG, pengunjung bisa bersantai bersama keluarga dengan menikmati udara dan angin segar di tempat terbuka. Wisata SLG ini bisa menjadi pilihan berlibur jika Anda berkunjung ke Kediri. Seperti apa suasananya? Berikut kita simak laporannya dari reporter Tribun Jatim Network yang berada di lokasi. Silahkan rekan Faik Nuraini. Oke, selamat malam para tribun semuanya. Selamat menikmati liburan di hari Idul Adha. Nah, suasana di malam ini adalah di Kediri, tepatnya di Simpang 5 Gumul Kediri. Atau yang saat ini tertulis tebal itu adalah Kediri Berbudaya. Jadi para tribuners, saat ini bila kebetulan di Kediri, silahkan mampir di Simpang 5 Gumul, tepatnya berada di Simpang 5 di putaran persis ini perbatasan Kabupaten Kediri dan Kediri. Suasana malam ini begitu ramai, bisa disaksikan di belakang kami. Ini adalah para pengunjung Simpang 5 Gumul yang saat ini menikmati liburan di Kediri. Ya, ini adalah salah satu ikonik di Kediri yang hampir setiap liburan seperti malam ini selalu dipenuhi pengunjung. Cuman saya sarankan bagi yang kebetulan kedapatan parkir di dalam itu lebih baik ketimbang parkir di luar. Kalau parkir di dalam untuk mobil itu hanya 5.000, tapi kalau parkir di luaran itu harus lebih mahal sedikit, 10.000. Jadi ini harus menjadi catatan kita. Nah, sementara suasana hingga malam ini suasana terus ramai dan pengunjung betah berada di area publik seperti ini. Masuk gratis, tidak ada yang perlu bayar, tapi cukup parkir. Untuk motor 2.000, untuk mobil 5.000. Baik, terima kasih sekali para tribuners, selamat menikmati liburan dan kembali ke studio rekan Cindy. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.